Ibadah anak kelas kecil tanggal 27 Desember 2020. Hidupku untuk kemuliaannya. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anton dan Kak Dewi. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memuji namamu, biarlah dengan pujian ini menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita dalam minggu ini, hidupku untuk kemuliaannya. Passwordnya, ini aku Tuhan, kuserahkan hidupku. ya sebelum kita memuji Tuhan, yuk adik-adik berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat penyembahan kita dulu. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Mari adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lini.
Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih semuanya? Tentu semuanya baik-baik saja. Dan tentunya kita tambah cinta sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tentunya di masa-masa sekarang ini adik-adik lebih banyak di rumah kan? Dan setiap hari pasti adik-adik merasakan kebersamaan bersama dengan keluarga, bersama dengan mama, papa, kakak, atau adikmu. Nah, kalau kamu punya adik-adik atau kakak di rumah, kalian harus bersyukur ya adik-adik. Kenapa begitu? Karena adik-adik mempunyai teman untuk bermain, untuk belajar, maupun melakukan hal-hal yang lain. Nah, adik-adik harus rukun ya dengan kakak maupun adikmu. Jangan bertengkar, tetapi adik-adik harus rukun, mengasihi, dan saling berbagi. Berbagi itu adalah kita memberikan milik kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, kayaknya berbagi itu kadang-kadang susah ya, tetapi kalau kalian berbagi, kalian akan jadi berkat loh buat orang lain. Mau kan jadi berkat buat orang lain? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak. Dia mau berbagi apa yang dia miliki. Penasaran? Yuk kita dengarkan ceritanya. Judul cerita ini adalah Mukjizat Bekal Makan Siang. Pada suatu hari, ada anak kecil yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, boleh ya aku mau ikut mendengarkan Tuhan Yesus mengajar? Teman-temanku semuanya ikut. Boleh ya ibu?" Tetapi ibunya berpikir dulu nih, bagaimanapun anak ini masih kecil untuk ikut. Tetapi ya bolehlah. Baiklah, tetapi kamu harus membawa bekal makan siangmu ya. Ibu akan membuatkannya untukmu. Yeay, aku ikut. Yeay. Wow, pasti ada ribuan orang di sini, kata anak itu sambil mencari jalan di sela-sela banyak orang. Semua orang duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus mengajar tentang Allah. Dan ternyata hari sudah mulai gelap. Murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Guru, hari sudah hampir malam. Suruhlah mereka ini pulang untuk mencari makanan." Wah, anak ini takjub. Ternyata dia sudah ada di tempat itu selama berjam-jam. Sungguh tidak terasa mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Nah, ternyata setelah dia lihat ke sekelilingnya, hari memang sudah mulai gelap adik-adik. Ketika itu dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Wah, hati adik ini tergerak untuk memberikan apa yang dia punya. Tetapi murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kita tidak bisa memberi makan orang sebanyak ini. Kita tidak punya makanan yang banyak dan juga kita tidak punya uang untuk mencukupi semuanya." Tetapi anak ini tiba-tiba menghampiri murid Tuhan Yesus. Dia berkata dengan malu-malu, Tuan boleh mengambil bekal makan siangku?" Tidak banyak sih, tapi mudah-mudahan membantu.
Tetapi murid Yesus berkata kepadanya sambil mengerutkan keningnya, "Makanannya sedikit sekali, mana cukup untuk memberi makan sebanyak ini orang. Aduh, anak kecil ini." Kemudian dengan tertunduk malu, anak kecil ini kembali duduk adik-adik. Teman-temannya pun mentertawakan dia. Hahaha, sambil menunjuk-nunjuk kepadanya. Air matanya pun hampir mengalir turun. Tetapi dia terkejut ketika Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya sambil menatap matanya, "Terima kasih sudah memberikan bekal makan siangmu," kata Tuhan Yesus. Dan dia senang sekali karena Tuhan Yesus mau menerima bekal makan siangnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengambil bekal makan siang dari anak ini. Lalu dia berdoa. Seperti ini doanya. "Terima kasih Allah, aku mengucap syukur kepadamu atas makanan ini." Kemudian ia memecah-mecahkan roti menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang banyak itu. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya selalu kembali lagi kepada Tuhan Yesus dan mengambil lagi, terus dan terus lagi. Wah, anak ini mulai berpikir nih, kok bisa ya bekal makan siangku yang cuma sedikit bisa menjadi banyak. Anak ini benar-benar terheran-heran. Wah, semua orang makan sampai kenyang, sampai tidak sanggup lagi untuk memakan sisanya, karena itu terlalu banyak adik-adik. Adik-adik pernah kekenyangan nggak? Nggak sanggup lagi kan makan? Nah, anak kecil ini dia benar-benar senang karena hanya dengan memberikan bekal makan siangnya, dia bisa ikut serta dalam mujizat. Luar biasa. Wow, adik-adik, cerita yang sangat luar biasa ya. Anak kecil ini, kalau kita lihat, dia itu cukup berani ya menawarkan bekal makan siangnya kepada murid-murid Yesus. Padahal mungkin dia juga lapar kan? Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berikan apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Walaupun sedikit, setidaknya bisa menolong orang lain. Itulah kasih. Kasih itu memperhatikan orang lain, bukan memperhatikan diri sendiri saja adik-adik. Nah, karena anak kecil ini mau memberikan apa yang dia punya, maka dia pun ikut serta dalam mujizat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kamu masih kecil, seperti halnya anak kecil ini, kamu juga bisa memberikan hidupmu atau apapun yang kamu punya untuk kemuliaan Tuhan. Caranya, seperti anak kecil tadi, kamu bisa memberikan sesuatu buat orang lain dan buat Tuhan. Contohnya, memberikan waktumu untuk berdoa, memberikan tenagamu untuk menolong orang lain, membantu orang tua di rumah, dan banyak hal yang bisa kamu lakukan lagi untuk memberi, dan memberi. Yuk adik-adik, kita pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yeay! Yuk semuanya, kita mau berdoa sama-sama yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, seperti anak kecil tadi yang mau menyerahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Bapa, berikanlah kami hati yang memberi kepada orang lain dan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu.
Kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ting tong, waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada bulan ini adalah di dalam Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kamu ulangi di rumah ya ayatnya. Nah adik-adik, firman kita dan ibadah kita selesai pada hari ini. Sekarang kita mau terima berkat yuk. Semuanya angkat tangannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.